Satgas Karhutla Muaro Jambi masih berjibaku memadamkan api di areal tumpukan batu bara. Penyidik Tipiter Satreskrim Polresta Jambi periksa pemilik lahan di Tanjung Johor, Kota Jambi. 5.000 kasus ISPA di Kota Jambi terdeteksi setiap bulannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore saudara. Terima kasih Anda masih menyaksikan Jambi Hari Ini edisi Rabu 7 Agustus 2024. Ya, selain 3 topik utama tadi, tim redaksi kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya untuk Anda. Bersama saya Septinita. Dan saya Yoga Berlianto, inilah Jambi Hari Ini selengkapnya. Mengawali Jambi Hari Ini, saudara, sudah 1 pekan tim Satgas Karhutla Muaro Jambi berjibaku memadamkan api di areal tumpukan batu bara. Hingga kini api belum dapat dipadamkan karena tumpukan batu bara yang mencapai ketinggian 10 meter lebih. Tumpukan batu bara di areal tambang yang diduga milik PT Bumi Borneo Inti di RT 19 Desa Sungai Gelam, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi hingga kini belum dapat dipadamkan. Terpantau Selasa sore kemarin, pemadaman api tidak hanya dilakukan dengan penyiraman air melalui jalur darat, namun tim Satgas Karhutla Muaro Jambi juga menurunkan 1 unit alat berat jenis ekskavator untuk mengurangi tumpukan batu bara yang terbakar. Kapolsek Sungai Gelam Ibtu Usaha Sitepu mengatakan, jika pemadaman tidak berhasil, tim Satgas akan menambah peralatan pemadaman seperti mesin pompa air dan memperpanjang durasi pemadaman. Kapolsek menegaskan, operasi pemadaman api terkendala dalamnya tumpukan batu bara yang terbakar. Tumpukan diperkirakan mencapai 10 meter lebih, sehingga air sulit menembus api di dalam tumpukan batu bara. Lihat tadi menggunakan alat sampai dalam terbakar tumpukannya batu bara yang ada di Desa Sungai Gelam, PAL 23 punya PT BBI ini kurang lebih sekitar 8.000 ton. Kita laksanakan pemadaman seminggu yang lalu tidak berhasil. Jadi hari ini kita laksanakan untuk pemadaman dan evakuasi serta penguraian tumpukan batu bara. Untuk penyebab kebakaran sendiri, diduga faktor alam, mengingat wilayah Kecamatan Sungai Gelam tidak diguyur hujan sejak 3 minggu terakhir. Ditambah dengan kondisi suhu yang mencapai 30 hingga 34 Celcius, sehingga memicu terbakarnya tumpukan batu bara yang kering. Azam, TVRI Jambi melaporkan. Akibat kebakaran tumpukan batu bara yang sulit dipadamkan, menimbulkan kabut asap yang menyengat. Kabut asap diketahui juga telah mengarah ke pemukiman warga dan dikhawatirkan mengganggu kesehatan. Kobaran api yang membakar tumpukan batu bara di salah satu tambang Desa Sungai Gelam, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi belum juga berakhir. Kepulan asap masih membumbung tinggi di tumpukan akibat batu bara yang terbakar. Tiupan angin timur ke arah barat membuat kabut asap menyebar ke pemukiman rumah warga sekitar. Meski tidak mengganggu jarak pandang, namun warga mengeluhkan batuk-batuk setelah menghirup kabut asap batu bara yang terbakar. Warga juga khawatir menderita penyakit lain seperti sesak napas jika kebakaran tumpukan batu bara berlangsung lama. Tumpukan batu bara yang terbakar telah berlangsung 1 pekan. Warga berharap pemerintah dapat memadamkan api hingga tuntas. Kalau anginnya itu mengarah ke pemukiman, ya kami juga merasakan itu sesak ataupun menyengatnya itu terlalu kuat di hidung kami gitu kan. Bau apa, Bang? Bau belirang, Bang. Nah, ini sudah cukup lama, Bang. Sudah 1 mingguan lebih lah, satunya sudah hampir masuk 2 mingguan ya, seperti ini nih. Selain pemerintah setempat, warga juga berharap pemilik tambang batu bara dapat bertanggung jawab dalam upaya pemadaman, karena sudah 1 minggu tumpukan batu bara belum juga dapat dipadamkan. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan.
Meski dilakukan antisipasi dan pencegahan, namun kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Batanghari saat ini masih terjadi. Dan untuk mengetahui informasi terupdate terkait total luasan lahan yang telah terbakar, kami telah terhubung dengan kontributor TVRI Jambi, Ade Juniawan, langsung dari Kabupaten Batanghari. Selamat sore, Ade. Ya, Ade, berapa total luas lahan yang hangus terbakar di Kabupaten Batanghari sampai hari ini? Ya, selamat sore Yogi. Dapat saya laporkan bahwa dari hasil data yang dirangkum oleh pihak Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Batanghari, total di tahun 2024 ini atau sampai Senin kemarin ada seluas 29 titik api yang ditemukan dengan total luas lahan 77 hektar lebih yang terbakar. Dan kondisi ini pun tersebar di 6 kecamatan, di mana yakni beberapa di Kecamatan Muarabudian, Kecamatan Pemayung, Kecamatan Batin 24, Kecamatan Marosebulu, Kecamatan Bajubang, dan Kecamatan Muara Sobilir. Kondisi ini pun diakibatkan oleh adanya oknum-oknum atau pelaku yang mencoba melakukan pembukaan lahan dengan cara dibakar. Dan sejauh ini, pihak aparat penegak hukum sendiri telah melakukan tindakan terhadap salah satu pelaku atau oknum yang melakukan pembakaran, yakni yang terjadi beberapa waktu lalu di kawasan hutan Saipudin Jambi. Dan dapat saya juga laporkan bahwa dari 6 kecamatan yang terjadi atau ditemukannya titik api ini, yang di kecamatan terdapat Kecamatan Muarabudian yang menjadi lokasi yang cukup terluas kebakaran hutan dan lahannya yang ditemukan, di mana total luas lahan yang terbakar di lokasi tersebut mencapai sekitar 17 hektar. Yogi. Ya, Ade, sejauh ini bagaimana upaya penanggulangan yang dilakukan pemerintah daerah dalam meminimalisir terjadinya bencana karhutla di Kabupaten Batanghari? Ya, upaya yang dilakukan pemerintah daerah beberapa hari yang lalu sudah melakukan apel siaga karhutla, di mana seluruh stakeholder terkait, yakni dari pihak BPBD, Manggala, kepolisian maupun TNI, telah melaksanakan upaya persiapan. Selain dari persiapan petugas, juga persiapan peralatan pun juga telah dilakukan oleh petugas gabungan tersebut. Nantinya, para petugas ini akan disiagakan di posko yang dipusatkan di kantor BPBD. Yang nantinya sebagai titik fokus apabila nanti terjadi atau terdapat laporan kebakaran hutan dan lahan, dan sehingga petugas-petugas tersebut dapat bergerak cepat untuk melakukan upaya penanganan kebakaran dan hutan dan lahan di Kabupaten Batanghari. Yogi. Ya, terima kasih Ade atas laporan Anda. Selamat sore dan selamat bertugas kembali. Ya, saudara, penyidik Tipiter Satreskrim Polresta Jambi menyelidiki penyebab kebakaran lahan di kawasan Tanjung Johor, Kota Jambi. Polisi telah memeriksa 2 korban terkait kebakaran tersebut. Tim Satreskrim Polresta Jambi telah memasang garis polisi di area kebakaran lahan di kawasan Tanjung Johor, Kecamatan Pelayangan, Kota Jambi. Penyidik saat ini mendalami dan menyelidiki penyebab kebakaran lahan seluas 9 hektar di kawasan tersebut. Penyidik telah memeriksa 2 orang saksi termasuk pemilik lahan. Berdasarkan hasil sementara, polisi belum bisa memastikan penyebab kebakaran lahan yang nyaris menyambar ke pemukiman warga tersebut. Menurut keterangan saksi, mereka tidak mengetahui asal api. Api sudah padam. Langkah selanjutnya dari tindakan Reskrim Polresta sudah memasang polis lain di sekitar area kebakaran, memasang banner dalam penyelidikan, memanggil saksi-saksi dan pemilik lahan. Sebelumnya kebakaran lahan terjadi di area lahan kosong di kawasan Tanjung Johor, Kecamatan Pelayangan, Kota Jambi pada Minggu malam. Kebakaran lahan tersebut terus meluas hingga nyaris membakar pemukiman warga. Tim Damkar Kota Jambi berhasil mencegah api agar tidak merembet ke pemukiman. Namun api baru bisa dipadamkan pada Senin siang setelah tim Satgas Karhutla mengerahkan heli waterbombing. Ari Haryono, TVRI Jambi melaporkan. Menjadi salah satu daerah rawan kebakaran di tanah air, pemerintah Provinsi Jambi terus mematangkan strategi pengendalian dan penanganan karhutla tahun 2024. Informasi tersebut akan disampaikan langsung oleh kontributor TVRI Jambi, Randy Arta. Selamat sore, Randy. Bagaimana bentuk strategi terbaru dari pemerintah Provinsi Jambi untuk mengoptimalkan penanganan karhutla?
Baik, selamat sore Septi dan juga pemirsa. Telah menetapkan status siaga darurat kebakaran hutan dan lahan sejak tanggal 19 Juli 2024 yang kemudian dilakukan pengusulan bantuan 6 unit helikopter Karhutla serta pelaksanaan TMC ke BNPB. Pemerintah Provinsi Jambi terus mematangkan strategi kendalian kebakaran bersama Satgas Karhutla Provinsi Jambi. Berdasarkan hasil rapat terbaru, pemerintah telah mendorong pembentukan dan juga penempatan personel di posko-posko terpadu Satgas Karhutla, khususnya untuk di 3 daerah yang dinilai rawan kebakaran, yakni di Kabupaten Muaro Jambi, Tanjung Jabung Barat, dan juga Tanjung Jabung Timur. Dari total 50 posko yang direncanakan akan didirikan di tahun 2004 di seluruh wilayah Provinsi Jambi. Setiap posko nantinya akan berisikan sejumlah personil gabungan, mulai dari TNI, Polri, BPBD, Manggala Agni, hingga masyarakat peduli api, untuk mengoptimalkan pendalian dan juga pencegahan kebakaran pada puncak musim kemarau yang diprediksi akan berlangsung hingga akhir bulan Agustus. Pemerintah tetap mendorong masyarakat untuk ikut berkontribusi dalam kendalian kebakaran. Sosialisasi kepada seluruh masyarakat yang ada di seluruh daerah masih menjadi strategi utama yang digaungkan pemerintah. Masyarakat diajak untuk dapat menjauhkan diri dari perbuatan-perbuatan yang dapat memunculkan titik api, khususnya tidak membuka lahan dengan cara dibakar. Pemerintah menekankan apabila melakukan pembakaran dan juga mengakibatkan munculnya kebakaran di sejumlah daerah akan mengakibatkan dampak hukum. Demikian, Septi. Ya, Randy, sudah berapa luasan hutan dan lahan yang terbakar di Provinsi Jambi, Randy? Baik, berdasarkan informasi yang diperoleh dari BPBD Provinsi Jambi, hingga awal bulan Agustus ini total sudah ada 188 hektar hutan dan lahan yang terbakar di wilayah Provinsi Jambi. Penambahan kebakaran ini terjadi di sejumlah daerah, baik di lahan gambut maupun lahan mineral, bahkan terjadi di wilayah Kota Jambi karena cuaca dan udara yang panas. Sementara untuk penyebabnya, ada yang terjadi karena sendiri dan juga oleh ulah manusia. Sementara berdasarkan tingkat kerawanan untuk wilayah Provinsi Jambi pada puncak musim kemarau ini berada dalam posisi mudah dan juga sangat mudah terbakar, khususnya untuk wilayah gambut. Demikian, Septi. Baik, berbagai strategi terbaru dilakukan oleh pemerintah Provinsi Jambi untuk mengoptimalkan penanganan Karhutla di Provinsi Jambi. Terima kasih Randy atas laporan Anda dan selamat bertugas kembali. Beralih ke informasi selanjutnya, Saudara, kebakaran hutan dan lahan di Batanghari menjadi perhatian serius sejumlah pihak, termasuk jajaran Polres Batanghari yang berkomitmen akan menindak serius oknum pembakaran lahan. Kapolres Batanghari AKBP Singgi Hermawan mengatakan, pihaknya akan tetap melakukan berbagai upaya penanganan terhadap kasus Karhutla yang terjadi. Seperti yang telah dilakukan beberapa waktu lalu terhadap pengungkapan kasus Karhutla di Tahura Senami, dengan menetapkan 1 orang tersangka pembakar lahan. Hal ini diklaim sebagai bukti keseriusan pihak kepolisian dalam menindak tegas persoalan Karhutla. Selain itu, Kapolres berkomitmen akan terus melakukan upaya preventif sebagai bentuk pencegahan. Apabila terdapat tindakan pelanggaran yang dilakukan oknum pembakaran lahan, maka pihaknya tidak segan-segan untuk mengambil langkah hukum. Perintah pimpinan juga untuk warga atau rata-rata di Batanghari ini perambah. Kemarin yang kita tangkap itu adalah perambah dari Riau yang merambah hutan dengan cara membakar. Kita lanjutkan, kita proses. Kami mengimbau untuk warga agar tidak membakar lahan. Kapolres juga mengimbau agar masyarakat serta perusahaan dapat menjaga lahan perkebunan sekitar dengan tidak membuka lahan dengan membakar, serta menghindari aktivitas pembakaran sampah di areal semak belukar yang berpotensi terjadinya Karhutla. Ade Juniawan, TVRI Jambi melaporkan. Bawaslu Kota Jambi mengajak masyarakat menjadi pengawas partisipatif. Informasi selengkapnya usai jeda. Tetaplah bersama Jambi hari ini.
Terima kasih Anda masih menyaksikan Jambi hari ini dalam segmen Menuju Pilkada 2024. Ya saudara, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tebo menggelar sosialisasi tahapan pencalonan dan penyusunan visi dan misi bagi pasangan calon kepala daerah Kabupaten Tebo. Melalui kegiatan tersebut, KPU berharap visi dan misi yang disampaikan sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat Kabupaten Tebo. Menghadapi pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tebo menggelar sosialisasi tahapan pencalonan dan penyusunan visi misi bakal pasangan calon kepala daerah. Kegiatan tersebut dihadiri partai politik. Tujuan utama dari kegiatan tersebut adalah memastikan seluruh partai politik mengajukan bakal pasangan calon dengan visi, misi, dan program yang selaras dengan rencana pembangunan jangka panjang daerah Kabupaten Tebo. Kegiatan juga diisi para pemateri dari KPU, Polres Tebo dan juga Bapeda Kabupaten Tebo. Komisioner KPU Kabupaten Tebo Elan Reinward menjelaskan, sesuai dengan RKPU nomor 8 tahun 2024 ayat 2 huruf A nomor 4, naskah visi misi dan program pasangan calon harus sesuai dengan RPJPD. Keselarasan visi dan misi calon kepala daerah dengan RPJPD sangat krusial untuk memastikan keberlanjutan dan kesesuaian program pembangunan daerah. Untuk itu diperlukan sosialisasi atau bedah RPJPD secara mendalam. Kegiatan sosialisasi ini ditujukan kepada partai politik yang akan mengajukan calon untuk menjadi kepala daerah. Diharapkan pemahaman yang diberikan kepada perwakilan partai politik dapat diteruskan kepada seluruh pengurus partai agar dapat diterapkan secara menyeluruh. Tujuan utamanya kami berharap agar dalam penyusunan visi dan misi bakal calon bupati dan bakal calon wakil bupati nanti, pengurus partai politik yang menjadi pendukung ini dapat menyelaraskan, menginformasikan kepada bakal calon tadi bahwa ini RPJPD kita dan visi dan misi harus diselaraskan dengan RPJPD yang ada, sehingga dalam menepati janji mereka saat terpilih nanti itu sudah linear dengan RPJP nasional, sehingga program dari tingkat nasional, provinsi hingga daerah dapat selaras dan dapat dijalankan dengan baik dan kemakmuran masyarakat, kesejahteraan masyarakat dapat berjalan dengan baik. KPU berharap kepada partai politik dan bakal calon dapat mengikuti seluruh tahapan dengan baik dan mempersiapkan visi, misi, dan program yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat Kabupaten Tebo. Dengan kegiatan sosialisasi ini menunjukkan keseriusannya dalam mempersiapkan Pilkada serentak tahun 2024. Intizam, TVRI Jambi melaporkan. Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jambi mengimbau kepada seluruh ASN untuk tidak berafiliasi dengan partai politik. Hal ini dilakukan guna mengantisipasi terjadinya konflik kepentingan antara ASN dengan para calon kontestan. Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jambi mengimbau kepada seluruh aparatur sipil negara untuk menjaga netralitas hingga tidak berafiliasi dengan partai politik. Hal ini dilakukan guna mengantisipasi terjadinya konflik kepentingan antara ASN dengan para calon kontestan. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jambi, Wen Arifin mengatakan, memasuki tahun politik pemilihan kepala daerah, seluruh ASN diimbau menjaga netralitas, tidak mengikuti kegiatan calon kontestan dari partai politik, hingga bijak saat bermedia sosial. Pada saat tahapan apapun dalam semua rangkaian tahapan pilkada, ASN dilarang untuk melakukan kegiatan politik praktis. Misal, memberikan dukungan secara nyata kepada bakal calon kepala daerah. Bakal calon ya, bukan calon, karena belum ada penetapan calon. Sementara itu, Bawaslu juga mengajak masyarakat untuk turut serta menyukseskan penyelenggaraan pemilihan umum kepala daerah. Apabila menemukan adanya indikasi pelanggaran, dapat melaporkan temuan itu ke petugas. Asyar, TVRI Jambi melaporkan. Bawaslu Kota Jambi mengajak masyarakat untuk menjadi pengawas partisipatif
Jika menemukan dugaan pelanggaran pada Pilkada 2024, masyarakat diimbau untuk berani melaporkannya dan Bawaslu menjamin kerahasiaan pelapor. Bawaslu RI memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam melaporkan dugaan pelanggaran selama tahapan Pilkada 2024. Untuk itu, jajaran Bawaslu di semua tingkatan diminta untuk menerima semua laporan dari masyarakat dan mempertajam setiap laporan sebagai informasi awal. Sehingga nantinya dapat menggerakkan jiwa pengawasan pemilu bagi seluruh masyarakat sebagai pengawas partisipatif. Ketua Bawaslu Kota Jambi, Johan Wahyudi, berharap masyarakat tidak takut melaporkan dugaan pelanggaran agar Pilkada 2024 berjalan lebih baik, terutama pada pelaksanaan kampanye hingga proses pencoblosan dan perhitungan suara. Bawaslu juga akan menjamin kerahasiaan para pelapor. Kita juga berharap dengan adanya peran serta masyarakat ini melalui kegiatan partisipatif pengawasan ini, proses pilkada ini lebih transparan dan terbuka. Secara regulasi, Bawaslu merupakan lembaga yang diamanatkan mengawasi tahapan penyelenggaraan pilkada. Namun sebagai warga negara yang baik, peran seluruh elemen masyarakat seperti tokoh adat, mahasiswa, media massa dan lainnya juga sangat dibutuhkan untuk mengawal tahapan pesta demokrasi. Kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang pilkada sangat penting, sehingga tidak mudah dieksploitasi oleh kelompok tertentu yang ingin mencederai proses pemilu. Yogi Rabadani, TVRI Jambi melaporkan. Jelang Pilkada serentak yang akan diselenggarakan pada 27 November mendatang, Bawaslu Kota Sungai Penuh tekankan ASN harus bersikap netral dan tidak terlibat dalam politik praktis. Jelang Pilkada serentak pada bulan November mendatang, netralitas ASN menjadi salah satu kategori sikap yang wajib dilaksanakan oleh setiap ASN. Ketidaknetralan ASN rentan terjadi dengan menunjukkan keberpihakan atau dukungan kepada salah satu calon kepala daerah. Mencegah terjadinya ketidaknetralan ASN, Bawaslu Kota Sungai Penuh mengimbau kepada seluruh instansi pemerintah agar selalu memperhatikan regulasi netralitas ASN pada pelaksanaan demokrasi. Kordif HP2H Bawaslu Kota Sungai Penuh, Muhammad Hashim mengatakan, hingga saat ini pihaknya belum menemukan laporan dari masyarakat terkait adanya ASN yang berpihak kepada salah satu bakal calon wali kota Sungai Penuh maupun bakal calon gubernur Jambi. Jika adanya temuan ketidaknetralan ASN, Bawaslu Kota Sungai Penuh siap menindak ASN tersebut. Seluruh masyarakat diimbau agar segera melaporkan ke Bawaslu Kota Sungai Penuh jika menemukan ASN yang terlibat dalam kegiatan politik praktis dan yang tidak menjaga netralitas ASN. Fahlan, TVRI Jambi melaporkan. Informasi lainnya, saudara, kasus infeksi saluran pernapasan akut di Kota Jambi mencapai 30.000 penderita. Hampir setiap bulan sekitar 5.000 hingga 6.000 orang yang terjangkit ISPA. Dinas Kesehatan Kota Jambi mengklaim kasus infeksi saluran pernapasan akut ISPA belum ada peningkatan. Setiap bulan kasus ISPA mencapai 5.000 hingga 6.000 orang. Banyaknya masyarakat yang terjangkit ISPA disebabkan kondisi cuaca yang panas dan berdebu, sehingga lebih cepat mengganggu saluran pernapasan. Kabid Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kota Jambi, Rini Kartika mengatakan, jika dikumulatifkan hingga Juli 2024, kasus ISPA mencapai 30.000 orang. Meski demikian, penyakit ISPA masih bisa ditangani dengan baik di setiap puskesmas di Kota Jambi. Masyarakat diimbau untuk menggunakan masker saat di luar rumah, kemudian memakan makanan yang sehat dan bergizi untuk mengantisipasi penularan penyakit. Joko, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, tim Jibom Satuan Brimopolda Jambi memusnahkan 2 granat selama tahun 2024 ini. Kedua granat ini ditemukan oleh warga dalam kondisi aktif. Tim Jibom Sat Brimob Polda Jambi memusnahkan 2 buah granat selama tahun 2024. Kedua granat ditemukan di kawasan Danau Teluk dan Danau Sipin, Kota Jambi.
Kedua granat tersebut merupakan granat jenis manggis dan granat nanas tipe 97 yang masih aktif saat ditemukan. Komandan Satuan Brigade Mobil atau Dansat Brimob Polda Jambi, Kombes Pol Nadi Khaidir mengatakan, penemuan granat ini berdasarkan informasi dari masyarakat. Saat ditemukan, pihaknya menurunkan tim J-Bom untuk memusnahkan granat tersebut. Kedua granat ini diduga peninggalan dari zaman perang yang belum meledak. Granat tersebut langsung kita disposal atau kita hancurkan karena memang granat itu sangat berbahaya, ya masih berpotensi untuk meledak. Jadi diharapkan masyarakat yang menemukan granat bekas-bekas perang dunia kedua ataupun yang sudah lama segera melapor. Dansat Brimob juga mengimbau kepada masyarakat agar melaporkan bila menemukan benda-benda aneh, terutama granat, dan tidak menganjurkan masyarakat untuk melakukan disposal sendiri. Arya Riono, TVRI Jambi melaporkan. Gubernur Al-Haris serahkan bantuan Dumisake kepada warga Merangin. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Jambi hari ini. Terima kasih Anda masih menyaksikan Jambi hari ini dalam segmen advertorial. Ya saudara, guna mengentaskan angka kemiskinan di Kabupaten Merangin, Gubernur Jambi Al-Haris memberikan bantuan program Dumisake Pendidikan, Pertanian, Lansia, Kesehatan, UMKM, bantuan bedah rumah, ibu hamil dan disabilitas. Gubernur Jambi Al-Haris memberikan bantuan program Dumisake dalam bentuk biaya pendidikan dan peralatan sekolah bagi siswa SMA, SMK, dan SLB. Kemudian alat pertanian bagi petani, bantuan pangan bagi lansia, modal kerja kepada para pelaku UMKM, bantuan bedah rumah, makanan bergizi ibu-ibu hamil, dan alat bantu bagi disabilitas di Kabupaten Merangin. Kegiatan tersebut dilaksanakan di halaman SMK Negeri 2 Merangin. Adapun rincian penerima bantuan Dumisake bidang pendidikan, yakni siswa SMK 165 orang, SMA 366 orang, dan siswa SLB 21 orang. Kemudian bantuan Dumisake modal UMKM untuk 30 orang dengan anggaran 150 juta rupiah. Bantuan balita stunting 156 anak, masing-masing mendapat 30 kg beras selama 6 bulan. Lalu bantuan bedah rumah 81 unit dengan anggaran 1.620 juta rupiah. Selain itu, Gubernur juga menyerahkan alat pertanian, bibit sawit, dan bantuan makanan tambahan untuk ibu hamil. Gubernur menjelaskan, pemberian bantuan ini berawal dari kondisi tingkat kemiskinan di Provinsi Jambi dari 7,5% pada 2021, kemudian naik 8,1% di 2021 karena COVID-19, dan turun drastis di tahun 2024 menjadi 7,10%. Jika dirasiokan, dari 3,7 juta jiwa penduduk Jambi, terdapat sekitar 200.000 orang miskin di Jambi. Oleh karena itu, pemerintah Provinsi Jambi perlu memberikan bantuan agar angka kemiskinan bisa turun. Al-Haris mengatakan, Dumisake merupakan program tahunan Pemprov Jambi yang menyentuh langsung ke masyarakat untuk mengurangi angka kemiskinan. Al-Haris mengatakan, bantuan yang diberikan bisa mempengaruhi penurunan angka stunting dan kemiskinan ekstrim. Saat ini angka stunting 13,5% di sepucuk Jambi 9 lurah. Angka ini di bawah target nasional 14% dan hanya ada 3 provinsi yang angka stuntingnya di bawah target pemerintah pusat, yaitu Bali, Jambi, dan Riau. Kita ingin mengintervensi kemiskinan di Jambi ini, gitu. Ya, kalau kita sadari bahwa Jambi masih punya kemiskinan 7,10%. Nah, tiap tahun kita intervensi agar nanti mereka yang statusnya tadi miskin dan miskin ekstrim ini bisa berubah status, ya, berubah status. Nah, mereka bukan lagi statusnya miskin. Ramadan Kerbitakasa, TVRI Jambi melaporkan.
Menjelang pelaksanaan upacara 17 Agustus 2024, Gubernur Jambi Al-Haris secara resmi membuka pembinaan dan pemusatan pelatihan Paskibraka tingkat Provinsi Jambi tahun 2024. Gubernur Jambi Al-Haris secara resmi membuka pembinaan dan pemusatan pelatihan pasukan pengibar bendera pusaka atau Paskibraka tingkat Provinsi Jambi tahun 2024. Al-Haris mengatakan, total ada 54 orang peserta Paskibraka yang mengikuti pembinaan dan pemusatan Paskibraka. Para peserta ini merupakan siswa yang lolos dalam seleksi Paskibraka dan telah memenuhi kriteria maupun persyaratan dari 11 kabupaten kota se-Provinsi Jambi. Al-Haris menekankan, Pemprov melalui seluruh unsur yang terlibat terus berupaya untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan kegiatan Paskibraka daerah. Pembinaan dan pemusatan pelatihan yang terstruktur dilakukan untuk memastikan para anggota Paskibraka dapat menjalankan tugasnya dengan baik pada upacara 17 Agustus 2024. Penyelenggaraan kegiatan tersebut juga dilakukan dalam upaya untuk meningkatkan semangat nasionalisme dan rasa bela negara anak-anak daerah. Hasil seleksi dari semua di daerah di Provinsi Jambi, semua kota, dan seleksinya ketat juga karena dinilai oleh tim dari pusat, ya. Jadi ada tes CAT dan sebagainya yang langsung keluar hasilnya. Nah, sehingga tidak ada yang dibohongi, tidak ada yang masuk itu dari lingkungan seseorang, tapi ini murni memang hasil kerja mereka. Al-Haris berharap seluruh rangkaian pemusatan latihan ini dapat berlangsung sukses hingga puncaknya pada pelaksanaan upacara 17 Agustus 2024 di lapangan utama kantor Gubernur Jambi. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Wakil Gubernur Jambi hadiri rapat koordinasi persiapan MTQ ke-53 tingkat Provinsi Jambi. Kegiatan tersebut merupakan agenda memaksimalkan persiapan MTQ yang merupakan agenda rutin tahunan. Wakil Gubernur Jambi menghadiri rapat koordinasi persiapan MTQ ke-53 tingkat Provinsi Jambi dengan agenda pembahasan memaksimalkan segala bentuk persiapan MTQ ke-53 tingkat Provinsi Jambi yang akan diselenggarakan di Kabupaten Kerinci. Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sadi mengatakan, hingga saat ini seluruh persiapan sudah mulai dilaksanakan, seperti menyediakan tempat bagi para kafilah, serta penanggung jawab setiap cabang perlombaan pada MTQ nantinya. Alhamdulillah dari gambaran tadi, insya Allah bertekad dan nyata siap untuk mempersiapkan itu. Kalau mau dicek seperti apa, berapa persen, tentu belum bisa kita katakan seperti itu. Karena belum ada, ini masih jauh. Tapi dari tempat lomba dan utama sudah direncanakan begitu. Di masjid-masjid, bahkan di sekolah-sekolah dan sebagainya. Kepala Kanwil Kemenang Provinsi Jambi Zostafia mengatakan, untuk pelaksanaan MTQ ke-53 akan diselenggarakan pada tanggal 20 hingga 26 September 2024. Pendaftaran itu mulai tanggal 18 dan 19, kafilah mulai datang. Kemudian tanggal 20 malam akan dilaksanakan pembukaan. Nah, mulai dari tanggal 20 sampai tanggal 26 itu melakukan pelaksanaan lomba di masing-masing cabang. Nah, tanggal 26 malam baru penutupan di arena utama. Pada kegiatan tersebut, Wakil Gubernur Jambi didampingi Kepala Kanwil Kemenang Provinsi Jambi, Sekda Kabupaten Kerinci, serta OPD terkait. Rapat digelar di Aula Kantor Bupati Kerinci. Fahlan, TVRI Jambi melaporkan. Memiliki peranan penting dalam meningkatkan ketersediaan produk layanan keuangan bagi masyarakat, Sekda Provinsi Jambi Sudirman secara resmi membuka rapat koordinasi daerah TPAKD se-Provinsi Jambi. Sekda Provinsi Jambi Sudirman secara resmi membuka rapat koordinasi daerah tim percepatan akses keuangan daerah se-Provinsi Jambi tahun 2024. Sudirman mengatakan, keberadaan TPAKD merupakan salah satu implementasi kebijakan pusat dalam mendorong peningkatan inklusi keuangan daerah.
Membangun akses keuangan yang produktif memiliki peranan penting dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat dan merupakan hak dasar bagi seluruh warga Indonesia. TPAKD ditargetkan dapat menjadi garda terdepan dalam meningkatkan ketersediaan berbagai produk serta layanan keuangan di Provinsi Jambi. Sudirman menekankan keberadaan TPAKD akan membantu pemerintah dalam mengurangi ketimpangan pembangunan sektor perekonomian serta membuka akses keuangan yang lebih produktif bagi masyarakat. Pemprov akan terus mendorong TPAKD untuk dapat bekerja secara berkesinambungan guna memberikan dampak positif yang seluas-luasnya untuk daerah. Kita berharap di tim TPAKD juga ada inovasi, ada gagasan-gagasan baru dalam upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Sudah banyak hal tadi disampaikan oleh Kepala OJK Provinsi Jambi. Ini harus terus disinergikan karena potensi-potensi yang punya nilai jual tinggi juga harus didorong. Tadi disampaikan di Tanjab Timur ada potensi beras nih yang sebetulnya bisa masuk dalam skala nasional. Tetapi tentunya harus didorong dulu bahwa beras-beras di Tanjab Timur itu harus memiliki kualifikasi standar yang diharapkan oleh Bulog gitu. Sudirman berharap keberadaan TPAKD akan berkontribusi menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, meningkatkan kesejahteraan, serta mendorong pemerataan pembangunan Provinsi Jambi. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jambi bagikan puluhan paket sembako kepada masyarakat. Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka memperingati Hari Pengayoman ke-79. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jambi bagikan 80 paket sembako kepada masyarakat yang membutuhkan. Kegiatan yang dilaksanakan di halaman kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jambi pada Rabu pagi ini dalam rangka memperingati Hari Pengayoman yang ke-79 tahun 2024. Sejumlah paket sembako dibagikan kepada masyarakat yang membutuhkan, seperti masyarakat di lingkungan sekitar kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jambi, serta dibagikan kepada sejumlah driver ojek online. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jambi, Adnan mengatakan, dalam rangka memperingati Hari Pengayoman, sejumlah rangkaian kegiatan sosial telah dilaksanakan oleh Kemenkumham Jambi. Salah satunya kegiatan bakti sosial, diharapkan bantuan ini dapat sedikit membantu meringankan masyarakat yang membutuhkan. Sekitar 80 dan kami menyisir adalah tetangga kantor atau di sekitar lingkungan kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM maupun kawan-kawan dari Gojek maupun ojol lainnya. Saya juga perintahkan kepada jajaran kalau memang memungkinkan dan ada waktu dan situasi memang bisa dilakukan untuk melakukan tes kesehatan secara gratis untuk masyarakat di sekitar. Mengusung tema Kementerian Hukum dan HAM mengabdi untuk negeri menuju Indonesia Emas tahun 2045, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jambi mengharapkan kepada seluruh masyarakat untuk mendoakan agar Kemenkumham Jambi terus maju, serta lebih meningkatkan pelayanan kepada seluruh masyarakat. Asyar, TVRI Jambi melaporkan. Memiliki peranan krusial dalam kemajuan bangsa, Ketua Umum Perempuan ICMI Pusat Welia Safitri secara resmi melantik dan mengukuhkan pengurus pimpinan wilayah perempuan ICMI Organisasi Wilayah Jambi. Ketua Umum Perempuan Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia Pusat Welia Safitri secara langsung melantik dan mengukuhkan pengurus pimpinan wilayah perempuan ICMI Organisasi Wilayah Jambi. Kegiatan tersebut dilakukan di auditorium Rumah Jabatan Gubernur Jambi Rabu siang. Welia mengatakan, perempuan memiliki peran krusial dalam masyarakat, terutama dalam pembangunan dan pemberdayaan keluarga. Hadirnya pengurus PW Perempuan ICMI Orwil Jambi menjadi salah satu bentuk kontribusi kaum hawa daerah untuk kemajuan bangsa, khususnya dalam memberdayakan perempuan. Pembangunan perempuan-perempuan yang tangguh dan berakhlak akan mendorong kesetaraan gender,
untuk pembentukan negara yang kuat dan kokoh. Welia menekankan, pengurus pimpinan wilayah perempuan ICMI Orwil Jambi yang baru diharapkan dapat menjalankan program-program kerja organisasi secara optimal agar memberikan manfaat dalam pemberdayaan perempuan-perempuan daerah. Ini adalah untuk memberdayakan kaum cendekia, sehingga kaum cendekia yang ada di ICMI ini juga bisa berkiprah sebanyak-banyaknya untuk masyarakat, terutama khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baiknya manusia itu kan adalah yang banyak manfaatnya untuk umat. Jadi untuk itulah bahwasanya ICMI pada periode ini ada organ baru, yaitu adalah perempuan ICMI. Ketua PW Perempuan ICMI Orwil Jambi Sofia Amin mengatakan, setelah resmi dilantik dan dikukuhkan, pengurus pimpinan wilayah perempuan ICMI Orwil Jambi akan berupaya semaksimal mungkin untuk memberikan terobosan-terobosan yang konstruktif dalam mendukung pemberdayaan perempuan, khususnya dalam mendukung pemerintah untuk mewujudkan percepatan pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat. Saya berharap dengan adanya perempuan ICMI di Provinsi Jambi ini semakin menguatkan pemberdayaan perempuan, semakin meningkatkan peran perempuan dalam pembangunan. Nah, kita tahu perempuan itu kan punya potensi, dia sebagai ibu, sebagai istri, sebagai pendidik. Nah, cuman terkadang kan potensi itu nggak kelihatan ya. Nah, dengan adanya perempuan ICMI ini kami akan melakukan berbagai program untuk mendukung pemberdayaan perempuan. Berdasarkan data BPS, Indeks Pembangunan Gender Provinsi Jambi pada tahun 2023 telah meningkat menjadi 89,29 dari tahun sebelumnya yang hanya 88,95. Angka tersebut mengindikasikan semakin kecilnya kesenjangan pembangunan antara laki-laki dan perempuan. Randy Arta, Rahmat Yazir, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, usai jeda kami akan kembali dengan sejumlah informasi lainnya. Di antaranya Bintang Merangin juarai Al-Haris Cup 3 Sekancing 2024. Terima kasih Anda masih menyaksikan Jambi hari ini, Saudara. Saudara, Gubernur Jambi Al-Haris resmi menutup turnamen Al-Haris Cup 3 Sekancing 2024. Penutupan ditandai dengan pertandingan final antara Kerabat FC menghadapi Bintang Merangin FC. Lewat drama adu penalti, Bintang Merangin FC keluar sebagai juara pada turnamen Al-Haris Cup 3. Gubernur Jambi Al-Haris resmi menutup perhelatan akbar turnamen sepak bola Al-Haris Cup 3 Sekancing 2024. Penutupan yang digelar di Stadion Renah Tembak Desa Sekancing ini ditandai dengan pertandingan final antara kesebelasan Kerabat FC Pulau Rengas melawan Bintang Merangin FC Guguk. Pertandingan ini cukup seru karena saling serang untuk mencuri gol kemenangan. Pada babak pertama, pemain kedua kesebelasan saling serang dan saling unjuk kebolehan dalam memainkan bola ke gawang lawan. Berbagai pola permainan ditunjukkan kedua kesebelasan untuk saling serang dan bertahan. Gol pertama berhasil diserang pemain Kerabat FC ke gawang Bintang Merangin FC yang dijaga Ari dan membuat skor jadi 1-0 di pertengahan babak pertama. Bintang Merangin FC tidak tinggal diam. Berkat kerja keras dan kekompakan semua pemain, akhirnya kesebelasan Bintang Merangin FC berhasil membobol gawang Kerabat FC dan berhasil menyamakan kedudukan 1-1 beberapa menit menjelang babak pertama berakhir. Memasuki babak kedua, Kerabat FC mendominasi permainan, sementara Bintang Merangin FC memanfaatkan serangan balik. Tensi pertandingan sempat tinggi yang membuat laga semakin panas. Pemain dari kedua tim terlihat mulai bermain sedikit kasar dan keras. Namun hingga wasit meniup peluit panjang tanda pertandingan berakhir, skor tetap bertahan 1-1. Pertandingan dilanjutkan drama adu penalti yang berhasil dimenangkan oleh Bintang Merangin FC dengan sang kiper Ari menjadi pahlawan. Pada kesempatan ini,
Gubernur Jambi merasa sangat senang dengan apa yang dilakukan oleh pemuda terutama Karang Taruna Desa Sekancing yang membuat turnamen bola kaki ini dan mengasah kemampuan anak muda di bidang sepak bola. Nah, hasilnya adalah kita event-event di Provinsi Jambi, Gubernur Cup misalnya kan orangnya selalu masuk ke ajang final. Artinya kita berhasil membina mereka melalui event-event antar kampus seperti ini. Selain itu, kegiatan ini juga memberi dampak positif bagi generasi muda sehingga terhindar dari kenakalan remaja dan pengaruh narkoba. Ramadan Cerbita Kasa, TVRI Jambi melaporkan. Ekonomi Provinsi Jambi terus menunjukkan tren positif pada triwulan kedua tahun 2024 mengalami pertumbuhan sebesar 4,15%. Pertumbuhan ini lebih tinggi jika dibandingkan dengan pertumbuhan triwulan 1 sebesar 3,85%. Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi mencatat pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi pada triwulan 2 tahun 2024 mengalami pertumbuhan sebesar 4,15%. Pertumbuhan ini lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi di triwulan 1 sebesar 3,85%. Kepala BPS Provinsi Jambi Agus Sudipyo mengatakan, produk domestik regional bruto atas dasar harga berlaku di triwulan 2 mencapai 81,16 triliun. Dan atas dasar harga konstan 2010 mencapai 44,15 triliun rupiah. Dari sisi produksi, lapangan usaha jasa kesehatan dan kegiatan sosial mengalami pertumbuhan sebesar 14,74%. Kemudian dari sisi pengeluaran konsumsi lembaga non-profit yang melayani rumah tangga mengalami pertumbuhan sebesar 7,99%. Adapun dari sisi struktur, pertumbuhan ekonomi ini didominasi oleh sektor lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan yang memberikan kontribusi terhadap PDRB sebesar 34,10%. Sementara itu pada sisi pengeluaran, PDRB banyak digunakan oleh komponen ekspor barang dan jasa sebesar 66,87%. Karena sawit di Jambi kan tidak keluar dalam bentuk sawit gelondongan ya, tapi sawit olahan. Nah, sawit olahan itu kalau di kami itu dicatatnya dalam turunan industri pengolahan. Tapi sekali lagi perlu hati-hati karena CPO kita itu kalau keluar gitu ya, diekspor kan tidak semuanya melalui pelabuhan di Jambi gitu ya. Ada yang lewat mana dan lewat mana. Nah, yang kayak gitu nggak kecatat di kami. Jadi yang kecatat di kami ya itu tadi yang melalui bea cukainya Jambi. Di sisi lain, pertumbuhan ekonomi juga terjadi atas kestabilan harga di pasaran yang mulai membaik, sehingga ekonomi mulai menggeliat. Kemudian inflasi dapat dikendalikan. Yogi Ramadhani, TVRI Jambi melaporkan. Pemerintah Kota Jambi memberikan 10.000 bendera merah putih ke masyarakat. Ini salah satu upaya meningkatkan patriotisme dalam menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 2024. Menjelang Hari Kemerdekaan ke-79 Republik Indonesia, pemerintah Kota Jambi membagikan 10.000 bendera merah putih ke masyarakat. Hal ini bertujuan untuk menumbuhkan rasa patriotisme kepada masyarakat dalam menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 2024. Pemerintah Kota Jambi juga melibatkan anak sekolah dasar di Kota Jambi untuk membagikan bendera tersebut, sehingga mereka juga dapat memaknai arti dari Hari Kemerdekaan ini. PJ Wali Kota Jambi, Sri Purwaningsi mengatakan, sebagai penerus generasi bangsa, harus menjaga agar bendera merah putih terus berkibar di seluruh penjuru negeri. Selain diberikan ke pengguna jalan, bendera merah putih juga diserahkan ke masyarakat di pelosok Kota Jambi melalui kecamatan. Joko, TVRI Jambi melaporkan. Dan saudara, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Jambi hari ini. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Akhirnya saya Septidita. Dan saya Yogi Aprilianto bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.